Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Nah, masih semangat ya belajarnya hari ini? Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar materi kelas 3 tema 6, subtema 1 pembelajaran 4 mengenai sumber energi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan tongkat berpita. Yang kedua, mengetahui informasi mengenai sumber energi. Dan yang ketiga, kewajiban menjaga dan melestarikan lingkungan. Pada pembelajaran 2, kita sudah melakukan kombinasi gerak berjalan, menekuk, dan mengayun menggunakan simpai. Pada pembelajaran ini kita masih akan melakukan kombinasi gerakan yang sama, namun alat yang akan kita gunakan adalah tongkat berpita. Nah, coba kalian perhatikan urutan gambar berikut. Pertama, kita pegang pita dan kaki kiri ke depan, lalu kita ayunkan pita ke atas, kemudian tarik pita ke belakang dengan kaki kanan ke depan dan berdiri seperti semula. Lanjutkan dengan rangkaian gerak berikut. Kaki agak sedikit ditekuk ya, dengan langkah dan cara yang sama dengan gerakan yang sebelumnya. Kombinasi gerak ini harus dilakukan dalam satu rangkaian. Lakukan dengan iringan musik. Pilihlah musik yang sesuai. Nah, sekarang bacalah teks berikut. Judulnya Air dan Angin adalah sumber energi. Air bukan hanya sumber energi bagi tubuh, air juga sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu, bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang akan membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Berikut ini adalah beberapa nama PLTA yang ada di Indonesia. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ada PLTA Jatiluhur, lokasinya di Purwakarta, Jawa Barat. Lalu ada PLTA Maninjau, lokasinya di Agam, Sumatera Barat. Lalu ada PLTA Karangkates, lokasinya di Malang, Jawa Timur. Lalu ada PLTA Sigura-gura, lokasinya di Simorea, Sumatera Utara. Lalu ada PLTA Musi, lokasinya di Kapahiang, Bengkulu. Dan yang terakhir ada PLTA Gajah Mungkur, lokasinya di Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, ini contoh beberapa PLTA yang ada ya. Ada Sigura-gura, Musi, dan Jatiluhur. Perhatikan baik-baik. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dapat dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Nah, berikut
berikut ini contoh kincir angin. Pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan huruf-huruf pada kotak berikut. Temukan 8 kata tersembunyi di dalam kotak. Kata-kata tersebut terdapat pada bacaan di atas. Cari secara mendatar, menurun, atau diagonal. Berikan tanda jika sudah menemukannya ya. Yang pertama dapat kita temuin yaitu, iya benar sekali, energi. Lalu yang kedua itu ada kincir. Yang ketiga itu ada waduk. Yang keempat kita temukan listrik. Yang kelima kita temukan lagi angin. Dan yang keenam dan yang ketujuh, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Untuk soal nomor 2, tuliskan 5 informasi tentang sumber energi pada wacana di halaman 32-34 sebelumnya ya. Misalnya yang pertama, gerak air dapat menghasilkan listrik. Gerak angin juga dapat menghasilkan listrik. Selanjutnya, contoh energi listrik dari air adalah kincir air. Dan contoh energi listrik dari angin adalah kincir angin. Yang kelima, tinggal kalian sesuaikan ya mau pilih yang mana dan informasi mana yang harus ditulis. Yang ketiga, lengkapilah kalimat berikut ini dengan kata yang tepat. Misalnya yang pertama, gerak air dapat menghasilkan titik-titik. Iya, tentu saja energi listrik. Yang kedua, kincir angin dapat menggerakkan generator yang akan membangkitkan energi listrik. Yang ketiga, air adalah contoh sumber energi. Untuk yang keempat dan yang kelima, silakan kalian diskusikan bersama orang tuamu ya. Lalu tulislah di bukumu masing-masing. Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan, karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita. Namun energi tersebut terbatas persediaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Nah, silakan kalian lakukan wawancara kepada temanmu. Pilihlah satu orang teman untuk diwawancara. Susunlah beberapa pertanyaan tentang menghemat energi. Lakukan wawancara secara bergantian ya. Lalu catatlah hasil wawancaramu. Laporkan hasil wawancaramu di depan kelas. Sampaikan dengan bahasa yang santun. Tampillah dengan penuh percaya diri. Terima kasih, kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Kamu memang anak pintar. Ayah bunda, terima kasih ya sudah mendampingi Ananda hari ini. Semoga Ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik. Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar dan berterima kasih kepada orang tua, serta berdoa setelah belajar. Terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.